Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ASP Law Firm Official atau ASP TV. Kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dan beberapa pengaduan terkait dengan potensi sengketa pemilihan kepala desa. Ya, tahun ini tahun 2021 khususnya di Kabupaten Lebak memang akan ada pemilihan kepala desa atau pilkades serentak yang akan dilakukan di beberapa desa. Kalau tidak salah di Kabupaten Lebak itu ada sekitar 266 desa yang akan menyelenggarakan pilkades secara serentak pada bulan September 2021. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ke depan potensi sengketa yang akan terjadi atau yang akan banyak mengajukan sengketa terkait dengan hasil pilkadesnya seperti apa. Nah, hal ini tentu perlu kita bahas bagaimana dari sisi hukum melihat permasalahan ini ke depan akan seperti apa. Nah, terkait dengan pilkades di Kabupaten Lebak ini ada legal standing yang dibuat oleh pemerintah daerah, itu ada Peraturan Bupati Lebak nomor 11 tahun 2021. Nah, kemudian selain Peraturan Bupati Lebak itu juga diikuti dengan beberapa peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini menaungi pemerintah desa. Nah, selanjutnya ke depan yang mungkin akan bermunculan terkait dengan sengketa, salah satunya adalah pengaduan-pengaduan yang kita terima banyaknya prades atau perangkat desa yang mengadu terkait dengan persyaratan calon yang berasal dari perangkat desa. Kenapa? Karena begini, di peraturan bupati itu jelas bahwa salah satu persyaratan ketika incumbent kepala desa mau mencalonkan kembali, dia harus mendapatkan rekomendasi inspektorat, kemudian rekomendasi dari DPMD, khususnya terkait dengan apakah ada temuan atau tidak ketika pada saat dia menjabat sebagai kepala desa. Nah, tapi kemudian di edaran yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini menaungi pemerintah desa atau DPMD itu membuat sebuah edaran dan kemudian di checklistnya itu dicantumkan bahwa perangkat desa yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa juga harus mendapatkan rekomendasi dari inspektorat. Nah, katanya landasannya adalah pasal 22 ayat 2 huruf Y Peraturan Bupati Lebak nomor 11 tahun 2021. Padahal ketika kita cek pasal 22 ayat 2 huruf Y Peraturan Bupati Lebak nomor 11 tahun 2021 itu terkait dengan persyaratan untuk perangkat desa yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa, dia harus punya izin cuti. Izin cuti dari dinas atau pemerintah yang menaungi pemerintah desa. Dalam hal ini adalah DPMD. Jadi di dalam pasal 22 ayat 2 huruf Y itu terkait dengan izin cuti, bukan rekomendasi inspektorat terkait dengan apakah ada temuan atau tidak. Karena ternyata banyak perangkat desa yang merasa keberatan dengan aturan yang dibuat oleh DPMD. Kenapa keberatan? Karena ketika ada sebuah temuan di desa, temuannya itu terkait dengan misalkan tindak pidana korupsi, ada kegiatan-kegiatan yang fiktif tidak dilaksanakan tapi anggarannya diserap. Padahal mohon maaf ada beberapa yang anggarannya informasinya digunakan oleh kepala desa. Nah, tapi kemudian semuanya harus terbebani. Nah, ketika misalkan si perangkat desanya yang notabene dia juga tidak menggunakan anggarannya, dia sifatnya di desa juga hanya menyelenggarakan urusan administratif, contoh misalkan membuat laporan dan lain sebagainya, tapi kegiatannya tidak ada dan anggarannya digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa, tapi karena aturan-aturan yang dibuat oleh DPMD ini mengharuskan si prades tersebut untuk mendapatkan rekomendasi, dia juga akan terganjal dengan adanya persyaratan tersebut karena membebani kepada semua aparatur pemerintah desa yang ada di desa meskipun pelakunya bukan mereka sendiri gitu. Padahal di dalam pasal 22 ayat 2 huruf Y itu bunyinya terkait dengan izin cuti, bukan rekomendasi inspektorat. Jadi saya kira memang inspektorat juga harus bisa melihat ini sebenarnya yang harus bertanggung jawab terkait dengan permasalahan temuan-temuan inspektorat ini sebenarnya siapa? Karena berdasarkan hasil investigasi kami ada juga beberapa desa yang sudah
ada temuan dari inspektorat, temuannya ada yang dari 2017, bahkan 2018, bahkan di tahun-tahun sebelumnya, ternyata ini tidak diselesaikan dan ternyata inspektorat juga tidak memberikan sanksi. Nah, harusnya ketika mereka mendapatkan temuan-temuan di desa, nah ketika dalam batas waktu yang sudah ditentukan, kemudian desa tidak menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak ada pengembalian kerugian negara, harusnya inspektorat bisa melimpahkan permasalahan tersebut kepada aparatur penegak hukum, kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini bisa ke Polri atau ke Kejaksaan. Kenapa demikian? Karena ketika permasalahan ini sudah dilimpahkan kewenangannya kepada APH, ini akan jelas ujungnya yang bersalah siapa. Kemudian yang harus mengganti kerugian negara tersebut siapa. Jangan sampai kemudian yang berdosa atau yang melakukan tindak pidana korupsi adalah kepala desa misalkan contohnya. Nah, tapi yang harus bertanggung jawab adalah perangkat desa. Nah, ini saya kira tidak adil dari sisi hukum karena eh, aparatur desa harus menanggung dosanya, sementara mereka juga tidak menikmati uangnya kemana gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi seharusnya saya kira dinas yang dalam hal ini menaungi pemerintah desa, DPMD, membuat aturan yang landasannya jelas, yang kemudian landasan yuridisnya jelas. Misalkan ketika dia membuat checklist atau membuat surat edaran atau membuat peraturan kepala DPMD terkait dengan persyaratan, nah itu seharusnya dicek dulu landasan yuridisnya kemana. Nah kalau kemudian mereka mensyaratkan Prades ini harus mendapatkan rekomendasi dari inspektorat, sementara mereka berdalil bahwa itu adalah landasannya pasal 22 ayat 2 huruf Y, sementara ketika kita buka pasal 22 ayat 2 huruf Y, Peraturan Bupati Lebak nomor 11 tahun 2021 itu ternyata tidak menyebutkan terkait dengan persyaratan rekomendasi itu. Hanya menyebutkan persyaratannya harus mendapatkan izin cuti. Izin cuti dari dinas atau pemerintah yang menaungi pemerintah desa. Nah, jadi saya kira ini ke depan akan menyebabkan potensi konflik atau potensi sengketa terkait dengan kepala desa. Nah, salah satu sengketanya ke depan saya kira akan ada banyak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara biasanya banyak. Ada yang mengajukan gugatan terkait dengan penetapan calon. Nah, ada juga soalnya yang menggugat hasil penetapan calon oleh panitia Pilkades. Nah, tapi yang banyak yang sesuai dengan aturan hukum biasanya mereka menggugat terkait dengan SK penetapan sebagai kepala desa. Dalam hal ini SK Bupati. Karena setelah panitia menetapkan siapa yang kemudian terpilih sebagai kepala desa, itu dilanjutkan dengan pelantikan oleh Bupati, tentu dengan SK pengangkatan. Nah, SK pengangkatan inilah yang kemudian bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara ini tidak bisa ketika misalkan selesai dilantik langsung digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini harus didahului dengan yang namanya upaya administratif keberatan. Nah, jadi misalkan ketika setelah pilkadesnya selesai, kemudian kepala desa terpilihnya dilantik sebagai kepala desa oleh Bupati, turunlah kemudian SK pengangkatannya dari Bupati. Nah, bagi para calon kepala desa yang kemudian merasa dirugikan dengan adanya pilkades misalkan yang tidak sesuai dengan aturan, kemudian penuh kecurangan dan lain sebagainya, itu bisa mengajukan upaya hukum yang namanya upaya administratif. Nah, upaya administratif itu ada dua, ada upaya administratif keberatan, kemudian ada upaya administratif banding. Nah, upaya administratif keberatan itu bisa diajukan kepada pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan SK, yang mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan kepala desa. Dalam hal ini misalkan SK-nya dari Bupati, maka kemudian kepala desa yang kalah, yang merasa dirugikan, itu bisa mengajukan keberatan kepada Bupati. Nah, Bupati punya kesempatan untuk menjawab keberatan tersebut selama 10 hari. Nah, kalau kemudian Bupati, misalkan pemerintah daerah tidak menjawab keberatan tersebut, nah maka kemudian itu ada yang namanya dalam istilah Pengadilan Tata Usaha Negara itu fiktif positif gitu. Jadi bisa dianggap dikabulkan. Nah, tapi kalau kemudian dalam batas waktu tersebut ternyata Bupati menjawab keberatan yang diajukan oleh kepala desa yang merasa keberatan, nah tapi kemudian jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si calon kepala desa yang keberatan,
maka kemudian si calon kepala desa yang mengajukan keberatan tersebut bisa mengajukan upaya banding administratif. Nah, banding administratif ini kepada siapa? Kemana? Gitu. Banding administratif ini diajukan kepada atasan si pejabat tata usaha negara. Nah, misalkan dalam hal ini bupati. Nah, kemudian di atasnya bupati siapa? Gubernur misalkan. Maka kemudian banding administratifnya bisa diajukan ke gubernur. Nah, selanjutnya ketika misalkan jawaban gubernurnya masih sama, tidak sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh si pemohon, maka itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, tapi bagaimana ketika misalkan si calon kepala desa ini mengajukan keberatan, tapi si pemerintah daerah atau bupati tidak menjawab. Nah, maka dalam batas waktu yang telah ditentukan tersebut, 10 hari misalkan tidak dijawab, 5 hari juga tidak mengeluarkan SK yang mengabulkan permohonan, maka kemudian itu bisa langsung diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Gugatan terkait dengan pembatalan SK pengangkatan kepala desa, itu bisa langsung diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Nah, banyak hal nanti yang akan diuji di sana, apakah kemudian prosesnya sesuai dengan aturan hukum atau tidak, apakah kemudian secara administratifnya ini sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Nah, nanti bisa saja misalkan ketika gugatannya dikabulkan, maka kemudian SK-nya dibatalkan. Kalau SK-nya dibatalkan, seperti apa? Maka kemudian pilkadesnya bisa diulang. Nah, tapi kalau ternyata gugatannya tidak dikabulkan, maka si calon kepala desa yang kemudian gugatannya tidak dikabulkan tersebut masih bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Nah, karena kalau beberapa daerah memang belum punya pengadilan tinggi, contoh Banten misalkan pengadilan tata usaha negaranya ada di Serang, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negaranya itu mengikuti ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi bandingnya ke PT TUN Jakarta. Nah, kalau kemudian putusannya juga masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, begitu seterusnya kalau masih dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, masih bisa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, saya kira cukup sekian. Nah, ini saya kira perlu dibenahi oleh pemerintah daerah sebelum ini terjadi. Semoga ke depan kontestasi politik ini bisa berjalan dengan sportif sehingga kemudian tidak ada potensi-potensi yang akan menimbulkan konflik di masyarakat, potensi konflik sengketa. Nah, semoga pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat kemudian DPMD bisa segera memperbaiki persyaratan-persyaratan, kemudian segera memetakan potensi konfliknya agar kemudian ke depan semuanya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, sesuai dengan moto kita bagi para calon kepala desa, ingat, kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,